rumahnya dijual, jangan-jangan motor yang dikreditin juga dijual lagi sama dia. Ini gara-gara kamu nih kerjanya nggak. Maafkan saya Bu, saya udah berkali-kali nagih, baru kali ini rumahnya mau dijual. Alah, alasan aja. Kita tuh udah 4 kali di kasus yang sama. Dan baru kali ini sebagai tim surveyor saya ditugaskan langsung untuk menagih ke lapangan. Bikin susah aja. Coba telepon orangnya. Ya Bu. Kelamaan sih. Yuk, ini STNK sama surat-suratnya. Gue janji gue bakal secepatnya tebus motor ini. Lo tenang aja bro, gue percaya sama lo Mi. Makasih ya Yuk. Sama-sama. Sebentar ya Yuk. Halo? Halo, dengan Bapak Fahmi Ali. Saya Suci dari tim surveyor yang dikirim oleh perusahaan leasing untuk menagih angsuran yang Anda tunggak selama berbulan-bulan. Iya Bu. Jika Anda tidak bisa membayarkan angsuran, artinya kendaraan yang Anda kreditkan akan kami tarik. Mengerti? Bu, saya minta maaf. Saya belum bisa bayar angsurannya. Dan kendaraan yang Ibu maksud udah saya gadai. Hah? Anda gadai? Aduh Pak, kok bisa sih Anda menggadaikan sesuatu yang belum lunas? Itu sama saja dengan kriminal, Pak. Hah? Atau jangan-jangan Anda mau kabur ya? Pantes aja rumah Anda juga dijual. Pasti Anda mau kabur ya? Bukan itu maksud saya, Bu. Saya janji saya akan bayar semua angsuran saya. Tapi begitu rumah saya laku dijual. Duh, pokoknya saya nggak mau tahu. Angsuran Bapak harus lunas. Kalau enggak, saya akan... Duh, halo? Kok dimatiin sih? Ini semua gara-gara kelakuan Papa. Aku jadi harus tanggung semua hutang-hutang ini. Yuk. Kenapa? Sorry gue mesti pergi, gue ada urusan. Makasih ya Yuk. Hati-hati bro ya. Mana nih? Kalau dia nggak bayar, bisa-bisa dipecat lagi. Uang gaji kamu mana? Buat apa Bu? Mana? Sini. Bu, aduh jangan dong Bu, itu buat bayar sekolah anak saya Bu. Ini buat jaminan kalau kantor nagih. Itu uang gaji saya Bu. Aduh. Pecat gimana nih? Bu. Bu apa lagi sih? Itu handphone saya Bu dibawa. Tapi Pak, saya kan udah usaha semaksimal mungkin Pak. Masa sih Bapak nggak mau mempertimbangkan itu? Mulai hari ini kamu nggak usah kerja lagi. Maksud Bapak saya dipecat Pak? Iya, sekarang juga kamu keluar. Aduh, Pak, tolong saya dong Pak. Kasih saya kesempatan sekali lagi ya Pak. Saya janji Pak, pokoknya besok uangnya udah ada. Baik, tapi kalau kamu gagal lagi, lebih baik kamu nggak usah datang ke kantor ini. Iya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aldi, kamu kenapa nak? Badan kamu panas lagi. Ya ampun, Aku pusing banget, Nek. ya udah kita ke dokter ya. Tapi nunggu ibu kamu dulu datang ya nak ya. Enak aja ke dokter. Emangnya biaya ke dokter gak mahal apa? Beli aja buat warung. Lagian daripada uangnya buat ke dokter, mendingan uangnya buat beli beras. Kalian tuh mulai sekarang harus irit. Tadi aku di kantor hampir aja dipecat. Tahu? Ci, maafin ibu jadi ngerepotin. Sebenarnya ibu juga pengen bantu kamu cari uang, nak. Kalau lihat tuh niat, Bu.
Jangan cuma diomongin doang, kerjain. Iya. Nek. Nek. Iya, Aldi. Aku berangkat sekolah dulu ya. Kamu yakin mau berangkat sekolah? Ini badan kamu panas, Nak. Gak apa-apa kok, Nek. Nanti aku dimarahin sama ibu kalau aku gak berangkat sekolah. Tapi kamu masih pucat, sayang. Kamu istirahat aja ya. Ya udah, kita masuk aja ya. Ya. Ngapain masuk? Hah? Sakit gitu aja, manja banget sih. Saya tetap ke kantor kok, walaupun kantor nggak ngizinin saya masuk lagi. Ayo sana berangkat sekolah. Baru sakit gitu aja, manja. Gak apa-apa kok, Nek. Aku juga mau berangkat sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buruan, nanti terlambat. Ah, udah nggak usah pakai basa-basi. Astagfirullahaladzim. Aldi bangun, Nak. Bangun sayang, bangunlah. Aldi, kamu kenapa, Nak? Ya Allah. Emangnya kamu pikir saya kasih ya apa sama kamu, ha? Hei, timuran kayak gitu aja cari perhatian. Suci, ini anak kamu pingsan. Suci, urus dulu. Ya Allah, Suci kok tega banget sih sama anaknya. Aldi. Bapak sepertinya tertarik ya, Pak? Iya, saya tertarik. Iya, dan nilai NJOP di daerah sini memang tinggi, Pak. Jadi dalam beberapa tahun ke depan saya prediksi akan terus naik. Dan kalau memang Bapak mau berinvestasi, ini pilihan yang tepat buat Bapak. Ya, saya tertarik sih sama rumahnya. Ah, ini dia nih orangnya nih. Kesempatan buat saya maki sekarang juga nih. Ah, ini dia Pak Fahmi. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Bapak ya, Pak ya. Setelah Bapak selalu menghindari saya. Bu Suci. Bu Suci, ini maksudnya apa sih? Saya jelas kesini untuk menagih hutang Anda. Saya mau motor kreditan Anda segera dibayarkan. Bu, saya juga maksudnya mau bayar hutang, tapi hutang saya tapi... Anda ini maklar ya? Saya nggak jadi beli rumah Anda. Pak, sebentar Pak. Ini rumah saya Pak. Bapak boleh lihat akta tanahnya Pak. Pak, tunggu Pak. Bu Suci sadar nggak sih? Kalau Bu Suci udah ngegagalin transaksi saya. Padahal kalau rumah ini laku, saya berniat untuk bayar utang ke perusahaan ibu. Ah, terserah Bapak deh mau lunasi gimana. Pokoknya saya maunya Bapak melunasi hari ini juga. Harus bayar. Kalau nggak saya jadi pengangguran. Bapak jangan bikin saya jadi pengangguran ya. Maaf Bu, saya belum bisa bayar utangnya. Loh, Permisi. Bapak jangan seenak ini ya. Bapak, Pak Fahmi, Pak, loh, Pak Fahmi. Mana sih? Langsung kabur. Mana ya tuh anak kecil tadi ya? Kok hilang sih? Bun, kucing. Kok jadi serem gini ya suasananya?
Itu kan anak yang tadi. Tadi saya lewat sini nggak ada apa-apa kok. Kamu bisa ada di sini? Aku Ndaru. Aku datang dari negeri dolanan. Aku mempunyai ribuan mainan dari berbagai zaman. Kakak tahu permainan itu? Ular tangga. Iya. Ular tangga ini mampu meramal nasib kakak. Kalau pionnya berhenti di kolom ular, akan ada nasib buruk. Kalau pionnya berhenti di kolom tangga, akan ada nasib baik bagi kakak. Tapi permainan ini gak boleh diulang. Kalau tidak, akan ada nasib buruk bagi kakak. Alah, nasib baik macam apa sih? Ini kan ular tangga yang sering ada di abang-abang TK kan? Sini kakak mainin. Tuh. Kakak dapat kolom tangga. Akan ada nasib baik bagi kakak. Maksud kamu nasib baik tuh apa? Daru? Daru? Suci, sekarang saya sudah mendapat karyawan baru menggantikan posisi kamu. Sekarang juga kamu nggak usah kerja lagi di sini. Lagi pula kamu pasti gagal kan? Ya ampun Pak, jangan kayak gitu dong Pak. Saya kan udah ngasih yang terbaik buat Pak. Pak, halo? Pak, halo Pak. Aduh, masa aku jadi pengangguran lagi sih? Tega banget sih si bos. Hati-hati dong Pak. Ya Mbak, mohon maaf Mbak, mohon maaf saya terburu-buru. Betulnya saya mau nanya alamat ini Mbak, kira-kira tahu nggak ya alamat ini? Mau nanya alamat? Iya. Ini kan rumahnya Pak Jojon. Rumahnya di sebelah situ itu kan. Tapi kayaknya orangnya udah pindah deh. Soalnya rumahnya udah dijual. Aduh, sayang sekali Mbak. Tadinya rumah Pak Jojon itu saya mau tawar. Wah, sayang banget ya Pak ya. Tapi kalau Bapak mau nyari rumah daerah sini, di kelurahan yang satunya lagi tuh ada rumah yang baru mau dijual juga. Kebetulan saya dari sana. Bener Mbak. Mbak kira-kira bisa nggak menghubungkan saya ke pemilik rumah tersebut? Bisa Pak. Saya telepon ya Pak. Ya, silakan Mbak. Halo, Fahmi? Ya ampun Ibu, ini rumah udah kayak hutan jadi sapu. Ibu! Ya ampun, kamu masih pura-pura tidur lagi. Malas banget sih. Bangun nggak? Bangun! 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 Jorok banget sih. Maaf Bu, aku lemes banget. Terus habis itu perut aku suka mual. Pokoknya kalau nenek kamu nggak becus ngurusin rumah, kamu tuh harus tanggung jawab bersihin rumah, tau nggak? Gak ada gunanya banget sih.
Seperti yang tadi Bapak lihat, air di sini jernih dan Bapak nggak perlu pakai filter segala, Pak. Iya Pak, saya suka dengan rumah Bapak. Terima kasih, Pak. Halo? Dengan Bu Suci. Ini Fahmi, Bu. Saya nasabah Ibu. Iya, mau apa lagi? Mau pinjem duit? Alhamdulillah Pak Hasan jadi membeli rumah saya. Hah? Rumahnya Fahmi kejual. Aku bisa dapat komisi dong. Bu, kira-kira kapan ya kita bisa ketemu? Maaf kalau saya lancang. Anggap aja saya mau menyampaikan rasa terima kasih saya sama Ibu. Oh iya. Enggak kok, nggak keberatan, nanti kirimin alamatnya aja ya. Nanti saya SMS alamatnya ya, Bu. Iya. Makasih. Ini bukti saya sudah melunasi angsuran kredit saya ke perusahaan Ibu. Percuma aja Pak Fahmi. Walaupun Bapak udah melunasi semua angsuran Bapak, saya juga nggak mungkin dipanggil lagi sama si bos untuk kerja di sana. Soalnya saya udah resmi dipecat. Untungnya Ibu membantu saya mencarikan pembeli untuk rumah saya itu. Dan tadi siang transaksinya sudah selesai. Jadi Ibu berhak mendapatkan komisi sebesar 2,5% dari 700 juta. Saya boleh minta nomor rekeningnya kan, Bu Suci? Serius Pak? Apa ini ada hubungannya sama nasib baik ramalan ular tangga itu? Kakak dapat kolom tangga. Akan ada nasib baik bagi kakak. Maksud kamu nasib baik tuh apa? Bu Suci? Bu Suci? Bu Suci? Iya Pak. Aduh, Ibu nggak apa-apa? nggak apa-apa, maaf ya Pak. Iya nanti saya kirimin nomor rekeningnya ya Pak. Sebelumnya terima kasih banyak banget nih Pak. Sama-sama Bu. Lagian itu juga kan memang hak Ibu. Ngomong-ngomong gak usah panggil ibu lagi lah ya. Soalnya kan saya udah gak kerja di perusahaan itu lagi. Panggil aja pakai nama. Oh, ya kalau begitu selanjutnya saya panggil nama aja ya. Makasih Bu. Suci. Baik juga ya si Fahmi. Mau-maunya dia ngasih aku komisi padahal aku kan gak sengaja ngasih tahu si pembeli itu. Ini baru yang namanya rezeki gak kemana. Mantap lah kalau gitu. Ramalan ular tangga itu tepat kan kak? Baru? Kamu kok di sini? Ingat ya kak, ular tangga itu adalah ramalan yang akan mengetahui kalau nasib kakak akan baik atau akan menjadi buruk. Nasib tidak bisa diubah. Hidup tidak boleh dipermainkan. Alah, anak kecil so tahu deh. Daru. Daru. Transfernya udah masuk. Ya asik. Nggak jadi bokeh deh. Gede banget lagi transferannya. Tuh kayak gini mendingan jadi maklar aja.
Nih. Halo? Fahmi? Iya, halo. Aku cuma mau ngabarin sih kalau aku udah transfer. Iya, transferannya udah masuk. Makasih ya. Gak nyangka walaupun udah dipecat malah dapat rezeki banyak. Sepertinya kamu minat di bisnis kayak gini ya. Ya, asalkan menghasilkan uang apapun juga aku kerjain kok. Oh ya udah, kalau misalnya kamu memang minat, gimana kalau kita kerja sama lagi? Kebetulan aku juga ada beberapa info soal jual beli tanah. Mau? Boleh, kenapa enggak kan? Oke, kalau begitu mendingan besok kita lihat lokasinya langsung. Aku nanti akan kirim beberapa foto sama informasi soal luas tanahnya ya. Iya. Kalau gitu sampai ketemu ya. Ya udah. Oke. Alhamdulillahirobbil alamin. Neng, kerjaan lagi nih. Ini tanahnya nih. Gak salah nih. Gede banget tanahnya. Kalau tanahnya sebesar ini, berarti fee-nya bakal jadi lebih gede. Aduh. Cari klien. Oke, cari klien. Ayo. Browsing enak nih. Mana ya? Ini cocok nih. Dicari tanah minimal 3 hektar untuk peti kemas. Kontak personnya. Halo, dengan Pak Felix? Iya Pak, ini saya dengan Suci. Kebetulan saya lihat iklan di internet Pak, betul. Mengenai, iya benar-benar mengenai tanah yang 3 hektar itu. Yaudah, kalau gitu besok kita kabaran lagi ya Pak ya. Terima kasih. Daru? Nasib baik yang kakak dapatkan bukan hanya untuk kakak sendiri, tapi kakak telah menjadi jembatan rezeki bagi keluarga kakak. Yang jadi masalahnya sekarang, ngapain anak kecil kayak kamu ada di pekarangan rumah orang malam-malam? Kamu mau saya teriakin maling? Ya. Terus Anda pergi. Baru? Kemana tuh anak, cepet banget perginya? Aneh. Nih. Aldi, kamu kenapa nak? Ya ampun, badan kamu tambah panas nak. Suci, apa sih Bu? Pagi-pagi udah teriak-teriak, berisik toh. Ya ampun nak, ini Aldi. Suci, Aldi kita bawa ke dokter ya. Kasihan kalau dia dibiarin seperti ini, nanti panasnya tambah tinggi. Bawa ke dokter? Emangnya ibu pikir urusan Suci cuma ngurusin Ali doang? Nggak bisa? Mau ketemu klien lebih penting. Suci, kamu jangan bicara seperti itu nak. Dia ini anak kamu, masih tanggung jawab kamu. Sekarang Suci tanya ya ibu sama ibu, siapa yang maksa Suci untuk nikah sama orang pilihan ibu? Siapa? Padahal Suci belum siap Bu, belum siap untuk nikah sama dia. Sekarang orang itu pergi ninggalin kita semua kayak gini, dan semua tanggung jawab dia Suci yang tanggung. Iya, cukup. Ibu mohon pikirkan anak kamu ini. Ibu mohon. Enggak, gua aja yang tanggung dia. Udah Nek, gak usah nangis. Aldi, cepat sembuh ya sayang ya. Iya
Ya udah kalau gitu ketemu nanti ya. Ya. Dah. Mainkan kak, kita ramal apa yang akan terjadi pada kakak. Kamu nih ikutin aku terus ya? Lama-lama aku jadi gak nyaman nih kalau kamu ikutin aku terus. Ramalan ular tangga ini hanya ingin membantu kakak agar kakak bisa lancar menjalankan bisnis. Terserah kalau kakak mau ambil atau tidak kesempatan ini. Ayo kita dolanan lagi. Loh, kok berhenti di situ? Nggak bisa. Dadunya harus maju 2 kolom lagi supaya dia dapet tangga. Yes. Nah, harusnya kayak gini. Jadinya bisnis aku makin maju dong, ya kan? Itu artinya bisnis aku makin lancar, aku makin kaya, aku pasti makin sukses kan, Daru? 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 Jam tangan ini punya Suci, kenang-kenangan dari kliennya. Apa aku harus jual jam tangan ini? Ya Allah, aku mohon maaf. Aku harus jual jam tangan ini demi kesembuhan cucuku. Ya Pak Felix, kalau lokasi pabrik Bapak aksesnya ada di barat kota, itu tandanya ini adalah lokasi yang paling strategis untuk bisnis Bapak. Dari segi jarak, dari segi waktu, itu akan sangat efektif. Iya Bu Suci, betul sekali. Kalau begitu terima kasih atas kesepakatan Bapak ya. Iya Bu Suci. Oh iya, saya minta tolong semuanya harus diurus hari ini juga, ya. Baik Pak. Mari Pak. Ya. Makasih Pak. Tapi kamu nggak lupa kan bilangin soal komisinya Oh, ke Pak Karyo? kamu tenang aja. Aku kenal dia udah lama kok. Jadi soal komisi kita pasti beres. Suci, aku tinggal dulu ya. Aku mau ngurusin soal notaris. Ah iya. Dah. Selamat ya kak. Aduh, kamu lagi. Ngapain sih selalu ngagetin? Sudah 3 kali jalan rezeki kakak naik. Persis seperti pion di ular tangga. Berarti kalau ular tangga ini bisa membawa nasib baik, itu artinya
permainan ini bisa mendukung aku di profesi aku ini kan? Ramalan ular tangga itu adalah ramalan, bukan pengubah nasib. Yang namanya ramalan, ada ramalan baik, ada ramalan buruk. Terus maksud kamu apa? Anak kecil sok tahu. Masa aku dikasih taunya sama kamu? Udah deh, nggak usah sok tahu. Daru? 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 Shh, anak mana sih? Tiba-tiba hilang. Ya mudah-mudahan aja sih ramalan dia benar. Nek, Nek, kok Nenek belum pulang sih? Wah, udah lama banget gak keluar. Udaranya seger. Aldi mau nunggu Nenek di sini aja deh. Stop. Sini aja. Kamu yakin di sini aja? Iya, yakin kok. Udah dianterin sampai sini aja aku udah seneng. Tapi bukan karena takut kalau aku anterin ada yang marah kan? Ya enggak lah, aku kan single. Jadi nggak ada yang takut harus cemburu. Oh ya? Aku pikir kamu udah berkeluarga dan punya anak, makanya kerjanya semangat gitu. Emang harus udah berkeluarga dan punya anak ya? Supaya semangatnya kayak gitu? Enggak juga sih. Ya udah, aku duluan ya. Makasih ya. Aldi? Ya Allah, kamu kenapa sayang? Kamu kenapa nangis? Nek, sebenarnya aku ini anak siapa? Astagfirullahaladzim, Nak, kamu kenapa ngomongnya kayak gitu? Maksud kamu apa, sayang? Adi lihat sendiri. Kalau ibu ngakuin kalau ibu punya Aldi. Enggak seperti itu, Nak. Emang saya nggak ngakuin kalau kamu tuh anak saya. Emang kenapa? Impas kan? Sama aja kayak bapak kamu juga yang nggak mau ngakuin kamu. Astagfirullahaladzim, Suci, ibu mohon kamu jangan bicara seperti itu. Aldi ini anak kamu tega. Emang kayak gitu bu kenyataannya. Dan masih untung dia bisa tinggal di sini sama kita. Astagfirullahaladzim. Suci! Udah gitu nyuri lagi. Jam tangan saya mana bu? Mana? Siapa yang ngambil di antara kalian? Kamu ya? Ngaku nggak? Ngaku nggak? Suci, ibu minta maaf, Nak. Jam tangan itu ibu yang ambil, ibu salah, ibu minta maaf. Ibu jual buat beli obat buat Aldi, Nak. Buat beli obat. Jadi ini pakai uang dari jam tangan Suci, iya? Hah? Jangan. Duitnya nyarinya susah, sekarang dijual. Ibu mohon, Nak. Ibu susah payah beli obat ini, dan ini buat Aldi. Boleh. Ya astagfirullahaladzim, Nak. Ya Allah. Sebenarnya gue juga nggak punya pengalaman banyak soal jual beli itu, apalagi tanah. Cuma kemarin beruntung ada pembelinya aja. Oke, kalau lo ada info, kabarin gue aja. Itu sih pasti yo. Ngomong-ngomong motor udah gue bisa ambil ya? STNK sama kuncinya mana? Tunggu bentar ya.
Ini berkasnya, ini kunci motor lo, dan ini kunci serep rumah gua. Siapa tahu aja ada yang mau lihat-lihat rumah ini. Pokoknya aku percaya deh sama lu, Mi. Lo segitunya yuk. Ya udah, gue usahain ya. Oke. Oke, gue cabut dulu. Hati-hati, bro. Thank you ya. Ya. Ngapain sih nabrak-nabrak segala? Pakai mata dong kalau jalan. Ibu, Ya ampun, lu lihat deh. Lihat tuh darahnya. Kalau sampai saya kena penyakit kamu, awas ya. Hah? aduh Suci. Suci. Aldi, kamu nggak apa-apa nak? Hah? Ya Allah, kamu kenapa ini batu kamu kok darah? Urus tuh cucunya, Bu. Ajarin sopan santun. Batu kamu keluar darah. Kamu kenapa? Suci, kamu mau kemana? Pak, Suci, kamu mau kemana? Suci mau pindah dari sini. Astagfirullahaladzim, nak. Kamu ingat Aldi masih butuh perhatian kamu. Udah, pokoknya Suci udah gak mau lagi tinggal di sini sama dia. Sama ibu, gak ada gunanya. Suci, lepas. Jangan pergi. Ya Allah, nak. Aldi sayang, kamu gak apa-apa sayang. Halo, Suci. Fahmi, aku boleh minta tolong nggak? Aku udah nggak tahu lagi mau tinggal di mana. Aku udah nggak kuat tinggal sama keluargaku. Kamu tahu kan, aku udah berbakti tapi mereka tetap aja nganggep aku tuh sampah. Sekarang posisi kamu di mana? Aku di jalan, aku nggak tahu di mana ini. Oh astaga, ya udah kamu ketemu aku aja dulu. Nanti aku SMS-in alamatnya ya. Ya udah, makasih ya Mia. Aku tunggu ya. Ya, ini DP-nya ya. Oke, berarti DP kontrakannya gue terima ya. Padahal sih niatnya saya mau jual aja. Thank you ya, Yo. Lu udah banyak banget nolongin gue. Dan kalau misalnya rumah ini ada yang minat, lu tenang aja, Suci siap pindah kok, ya kan? Iya, Mas Aryo, makasih banyak ya. Mudah-mudahan juga nanti siapa tahu aja Suci bisa beli rumahnya Mas Aryo. Amin. Amin. Oke, kalau gitu gue cabut dulu ya. Makasih. Iya. Makasih ya. Bro. Makasih. Ya, makasih Mas Aryo. Oke, gini kerja kayak gini aja dari dulu. Tinggal di rumah bagus. Oke. Rumah ini kok dipikir-pikir bagus juga kok dijadiin bisnis. Ular tangga. Daru? Aduh, kamu tahu aja dari saat dibutuhkan kamu datang. Kebetulan aku mau ngeramal lagi dong buat bisnis aku selanjutnya.
Boleh ya? Aku mainin lagi luar tangganya. Silakan. Ayo kocokannya yang mantap. Untuk kesuksesan Suci mendatang. Ayo dong. Bionya nggak boleh ke bawah, Bionya nggak boleh turun. Nggak boleh. Daru, aku boleh main sekali lagi ya? Tidak boleh, Kak. Kakak harus sekali saja mengocok dadunya. Nasib tak boleh dicurangi. Alah, anak kecil tuh apa? Sukses untuk kesuksesan Suci. Ini baru rok tangga. Harus kayak gini dari tadi. Jangan kena ular. Mana sih? Aku makin kaya. Berarti aku makin kaya. Daru. Yeay. Makin kaya. Aku makin kaya. Yes. Yes, 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 yes. Wah, kamu beli mobil baru ya? Bagus banget. Iya, soalnya kan baru dapat komisi. Kalau kamu beli mobil baru, aku kenapa nggak beli rumahnya Aryo aja ya? Tinggal di sini ya? Hitung-hitung uang kontrakan kemarin aku jadiin DP-nya. Bisa nggak? Beneran kamu mau? Ya udah, nanti aku sampein sama Aryo. Bener ya? Iya. Ya udah. Wah, Suci, kamu baru pindah di sini ya? Gawat. Kalau sampai dia ngomongin soal ibu sama Ali bisa gawat nih. Ibu siapa ya? Saya nggak kenal tuh. Ya ampun Suci, sombong banget sih kamu. Baru juga punya rumah kayak gini, belagu. Dia bilang menjalip deh sombongnya. Ibu ini kayaknya orang gila deh. Ya udah ibu mendingan pergi aja ya dari sini ya. Di sana. Cepetan pergi. Ngomong apa sih? Lo tuh yang gila. Keluarga ditelantarin malah anak-anak pacaran di sini. Dasar nggak tahu diri. Baru berkenal. Bu Fatma. Bu. Iya Bu, ada apa Bu? Ada apa? Tuh anaknya si Suci. Masa ngatain saya orang gila? Maaf Bu, Ibu ketemu Suci di mana? Emang Ibu nggak tahu rumah Suci yang baru di mana? Dasar anak durhaka. Bu, sebentar Bu, maaf Bu. Saya boleh minta alamat anak saya Bu? Ibu mau tahu alamatnya Suci yang baru? Di Komplek Perumnas Jaya Blok F nomor 13. Udah, saya mau pulang. Bu, terima kasih ya Bu. Ibu. Kamu kenapa sayang? Kamu jangan kayak gini nak. Ya ampun. Dingin. Kamu kedinginan ya. Adi, kamu cepat sembuh ya. Nanti
Kita cari ibu bareng-bareng. Nenek udah tahu sekarang alamatnya ibu. Iya, Aldi kangen sama ibu. Ya udah, makanya cepet sembuh ya sayang ya. Sekarang kamu minum obat dulu. Pak, nanti tolong ya sofanya taruh di sebelah kanan. Pelan-pelan bawanya. Nah, ya, di bawah aja. TV ditaruh di kamar ya. Felix. Halo? Iya, Pak. Halo Suci. Barusan saya baca iklan kamu di koran. Kamu mau jual rumah sendiri atau punya orang lain? Oh iya Pak, kebetulan itu rumah saya sendiri kok. Kebetulan sekali saya mau tinggal di daerah sini. Jadi nggak tinggal di apartemen lagi. Gimana kalau kita ngobrolnya sambil makan siang? Iya bisa Pak. Saya bisa ketemu Bapak di mana ya untuk makan siang? Gimana kalau saya tunggu 1 jam ke depan di taman kota, ya? Oke Pak Felix, sampai ketemu ya. Bodut. Aku bisa cium bodut dari sini. Mudah-mudahan aja berkas-berkas sementara ini bisa ngikat Pak Felix supaya jadi beli rumah ini. Suci mau kemana? Oh, kelihatannya sibuk banget. Dari tadi juga ditelepon nggak diangkat-angkat. Saya sangat tertarik dengan rumah kamu. Dan saya mau beli dengan harga yang kamu mau. Tapi dengan satu syarat. Apa Pak syaratnya? Saya bisikin. Oh, jadi ini kenapa kamu nggak ngangkat telepon dari aku? Lu datang marah-marah. Diam lo, nggak usah ikut campur. Minggir. Kita harus omongin sekarang. Ngapain kamu sama dia? Aku ngelobi dia supaya dia mau beli rumah aku. Rumah kamu. Ingat, itu tuh rumah Aryo. Kamu cuma ngontrak di situ. Iya sih. Tapi kan kamu bisa balik nama rumah itu jadi nama aku kan? Ya kan? Kamu kok jadi nggak jujur kayak gini sih, Suci? Nah, yaudah deh. Kalau kamu nggak bantuin aku bisnis kali ini, ya udah, aku nggak bakal minta bantuan kamu sampai kapanpun. Oh, ternyata ini sifat kamu sebenarnya. Nggak nyangka ya. Cuma demi uang kamu ngorbanin segalanya. Segalanya? Apa sih yang aku korbanin? Orang aku nggak ngorbanin siapa-siapa kok. Nggak usah berlebihan kayak gitu deh. Kalau emang nggak mau ngebantu, ya udah. Suci, Suci kamu mau kemana? Suci, Suci. Nek, emang bener Nek ini rumah ibu? Iya nak, kayaknya sih bener. Ini alamat yang dikasih sama Bu Ikoh ke nenek. Kayaknya bener nak, ini alamatnya. Oh, Astagfirullahaladzim. Aldi, ya ampun. Nah, kamu nggak apa-apa? nggak apa-apa kok Nek. Beneran nggak apa-apa. Kalau kamu sakit, mendingan kita pulang aja, nak. Gak apa-apa kok Nek. Aku masih sehat kalau bisa ngeliat ibu. Ya udah.
nggak ada. Aldi, Aldi nak, bangun sayang, ya Allah, Aldi, Aldi, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bu, kenapa ini Bu? Sakit anaknya? Iya, Terus kenapa dibawa ke sini? sebenarnya saya membawa ke rumah sakit, tapi saya nggak punya uang, jadi saya bawa ke sini, ke rumah ibunya. Ibunya? Memang ibu anak ini siapa Bu? Suci. Suci tinggal di sini kan? Maksud ibu Suci, ibu dari anak ini? Iya. Ya enggak lah, aku kan single, jadi nggak ada yang takut harus cemburu. Ya udah. Kita bawa masuk ke dalam dulu, Bu. Wajar kalau Suci sudah tidak mau lagi mengurusi ibu dan Aldi. Karena sejak Suci lulus sekolah, dia sudah jadi tulang punggung keluarga. Ngapain kalian ada di sini? Aku yang membiarkan mereka masuk. Kenapa? Kamu nggak suka keluarga kamu sendiri datang ke sini? Pembohong kamu, Suci. Kamu bilang mereka yang mengusir dan menelantarkan kamu. Tapi ternyata kamu kan yang membiarkan ibu dan anak kamu sendiri terlunta-lunta. Itu bukan urusan kamu. Kalau iya emang kenapa? Emang kenapa kalau iya? Hah? Aku nggak nyangka, Suci. Perempuan yang awalnya aku kagumi karena dia pekerja keras ternyata kayak gini. Aku nyesel pernah suka sama kamu. Kamu jahat. Aku nggak peduli. Dengar ya? Gimana pun kalian tetap harus pergi dari sini. Termasuk kamu. Karena apa? Karena rumah ini udah dijual sama Pak Felix. Nih uangnya. Cash. Kamu kasih sendiri sama Arif. Aldi tidak perlu. Aku nggak mau sama Pergi ibu. dari sini aja. Kalian harus cepat keluar dari sini pokoknya. Saya mau tahu. Kamu sebanyak gerangan di Suci, sini. pelan-pelan, Minggir, Suci. minggir. Ayo, ibu. Suci. Minggir. Pokoknya cukup ya, ibu sama anak ini nyusahin aku Suci. di sini. Cepat keluar. Keluar. Aduh. Cukup ya, kalian nyusahin aku. Keluar. Suci. Suci, bukan Suci. Suci bukan, nak. Suci. Aldi. Aldi sayang, ya Allah. Nak, Bu, kita harus bawa ke dokter ini, Bu. iya, Nak. Om mau, aku mau ketemu sama ibu. Enggak, Aldi, kita harus ke dokter. Aldi. Maaf ya, Nak. Ibu tidak menyusahkan kamu. Nggak apa-apa, Bu. Aldi. Kamu bisa berdiri nggak? Maaf, Bu. Kalau saya boleh tahu, ayah Aldi pergi kemana? Apa dia tahu kalau Aldi sakit? Ayahnya Aldi pergi meninggalkan Aldi sejak Aldi berumur 3 tahun. Sepertinya dia sudah menikah lagi.
Semua salah ibu. Ibu yang sudah memaksa Suci untuk menikah. Aldi kamu kok kenapa? Aldi sadar. Aldi bisa mau ke dalam. Aku jadi orang kaya. Uangnya banyak banget. Aku jadi kaya. Oh, wangi uang tuh emang paling enak. Jadi orang kaya. Aku bisa mandi uang kayak gini. Kenapa kayak gini? Pionnya di situ, kenapa pionnya di situ? Kalau pionnya berhenti di kolom ular, akan ada nasib buruk. Kalau pionnya berhenti di kolom tangga, akan ada nasib baik. Tapi permainan ini nggak boleh diulang. Kalau tidak, kakak akan mendapatkan nasib buruk dari ramalan ular tangga itu. Keserakahan dan kelicikan kakak membawa karma. Ini adalah peringatan kalau kakak tidak pernah bersyukur atas nasib baik yang kakak dapatkan. Daru. Aku tahu kamu anak ajaib kan? Daru, kamu pasti bisa kan ngerubah uang palsu ini jadi uang asli? Daru, tolong Daru. Daru kamu di mana? Daru. Kakak sering menyia-nyiakan ketulusan orang lain. Padahal gak mudah mendapatkan itu. Dalam jual beli pun masih ada yang gak ikhlas. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Daru? Ayo kita dolanan. Kita akan ramal nasib kakak berikutnya. Hidup itu gak selalu mujur. Pasti ada arah yang melintang. Ayo kita dolanan. Tapi bagaimana kalau aku susah lagi? Bagaimana kalau ini dapatnya ular?
naik tangga. Tadi ular, sekarang tangga. Lalu bagaimana? Yang mana yang benar, Daru? Yang mana? Apa ini artinya? Daru? 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 Daru, kamu jangan pergi dulu, Daru. Kamu belum jawab pertanyaan aku, Daru. Daru. Mungkin Aldi shock karena pertanyaan saya tadi, Bu. Saya minta maaf. Gak apa-apa kok, nak. Aldi memang dalam kondisi lemah. Makanya Aldi benar-benar membutuhkan dokter sekarang. Tapi dokter yang dipanggil belum juga datang. Aldi bangun, nak. Aldi kan katanya mau ketemu sama ibu. Kalau Aldi mau ketemu sama ibu, Aldi bangun. Sabar ya, Bu. Memang gak gampang merelakan diri kita dilupakan oleh orang yang kita cintai. Ibu gak apa-apa kalau Suci memang lupa sama ibu. Tapi ibu tidak akan pernah melupakan Suci. Karena Suci adalah anak ibu. Justru tugas ibu adalah membimbingnya dan menuntunnya ke jalan yang benar, nak. Gimana kalau Suci tidak peduli dengan kepedulian kita? Gak apa-apa, ibu ikhlas. Percayalah, nak. Suci akan kembali ke pangkuan ibu dan Aldi. Suci hanya hilaf. Dia pasti kembali ke pangkuan ibu dan Aldi, nak, pasti. Bu. Suci. Bu. Ibu. Ibu. Kamu kenapa, sayang? Kok kamu nangis? Habis Suci, Bu. Pastinya, walaupun kamu tidak minta maaf sama ibu, ibu sudah maafin kamu, nak. Karena memang tugas ibu adalah selalu mendoakan anaknya, menjaga kamu, membimbing kamu. Ibu. Semua uang yang ada di koper, semua uang hasil kerja payah aku, semuanya palsu, Bu. Aku gak punya apa-apa, Bu. Suci ketipu, Bu. Sudahlah, kamu lupakan saja mengenai uang itu, ya, nak. Sekarang kamu lihat anak kamu Aldi sakit.
Aldi. Nak, bangun nak. Ini ibu. Ibu pulang nak. Aldi bangun ya. Sayang. Ibu udah pulang. Iya, ibu pulang. Ibu janji nak, ibu janji. Ibu nggak akan pergi lagi. Ibu, aku mau peluk ibu. Ibu, jangan tinggalin aku lagi. Maafin ibu ya nak ya. Ibu janji ibu gak akan pergi lagi. Kalau gitu saya permisi. Aku juga mau minta maaf sama kamu, Fahmi. Aku banyak salah. Yang penting kamu sudah menyadari kesalahan kamu. Dan kamu mau berubah. Aku sudah maafin kamu. Sikap dan tingkah laku kita adalah ramalan yang tepat untuk mengetahui hal yang baik atau hal yang buruk yang akan terjadi di masa depan kita. Jagalah hidup, karena hidup bukan dolanan. Saya janji Pak, pokoknya besok uangnya udah ada. Baik. Tapi kalau kamu gagal lagi, lebih baik kamu nggak usah datang ke kantor ini. Iya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aldi, kamu kenapa nak? Badan kamu panas lagi. Ya ampun. Aku pusing banget, Nek. Ya udah, kita ke dokter ya. Tapi nunggu ibu kamu dulu datang ya nak ya. Enak aja ke dokter. Emangnya biaya ke dokter gak mahal apa? Beli aja buat warung. Lagian daripada uangnya buat ke dokter, mendingan uangnya buat beli beras. Kalian tuh mulai sekarang harus irit. Tadi aku di kantor hampir aja dipecat. Tahu? Ci, maafin ibu jadi ngerepotin. Sebenarnya ibu juga pengen bantu kamu cari uang, nak. Kalau lihat tuh niat, Bu. Jangan cuma diomongin doang, kerjain. Iya.
Iya, Aldi. Aku berangkat sekolah dulu. Kok bisa sih Anda menggadaikan sesuatu yang belum lunas? Itu sama saja dengan kriminal, Pak. Atau jangan-jangan Anda mau kabur ya? Pantes aja rumah Anda juga dijual. Pasti Anda mau kabur ya? Bukan itu maksud saya, Bu. Saya janji saya akan bayar semua angsuran saya. Tapi begitu rumah saya laku dijual. Duh, pokoknya saya nggak mau tahu. Angsuran Bapak harus lunas. Kalau enggak, saya akan... Loh, halo? Kok dimatiin sih? Ini semua gara-gara kelakuan Papa. Aku jadi harus nanggung semua hutang-hutang ini. Yuk. Sorry, gue mesti pergi. Gue ada urusan. Makasih ya, yuk. Hati-hati bro ya. Mana nih? Kalau dia nggak bayar, bisa-bisa dipecat lagi. Uang gaji kamu mana? Buat apa, Bu? Mana? Sini. Bu, aduh jangan dong Bu, itu buat bayar sekolah anak saya Bu. Ini buat jaminan kalau kantor nagih. Itu uang gaji saya Bu. Pecat gimana nih? Bu. Bu apa lagi sih? Itu handphone saya Bu dibawa. Tapi Pak, saya kan berusaha semaksimal mungkin Pak. Masa sih Bapak nggak mau mempertimbangkan itu? Mulai hari ini kamu nggak usah kerja lagi. Maksud Bapak saya dipecat, Pak? Iya. Sekarang juga kamu keluar. Pak, tolong saya dong, Pak. Kasih saya kesempatan sekali lagi ya, Pak. Kalau rumahnya dijual, jangan-jangan motor yang dikreditin juga dijual lagi sama dia. Ini gara-gara kamu nih kerjanya nggak. Maafkan saya Bu, saya udah berkali-kali nagih, baru kali ini rumahnya mau dijual. Alah, alasan aja. Kita tuh udah 4 kali di kasus yang sama. Dan baru kali ini sebagai tim surveyor saya ditugaskan langsung untuk menagih ke lapangan. Bikin susah aja. Coba telepon orangnya. Ya Bu. Kelamaan sih. Yuk, ini STNK sama surat-suratnya. Gue janji gue bakal secepatnya tebus motor ini. Lu tenang aja bro. Gue percaya sama lo Mi. Makasih ya, yuk. Sama-sama. Sebentar ya, yuk. Halo? Halo, dengan Bapak Fahmi Ali. Saya Suci dari tim surveyor yang dikirim oleh perusahaan leasing untuk menagih angsuran yang Anda tunggak selama berbulan-bulan. Iya, Bu. Jika Anda tidak bisa membayarkan angsuran, artinya kendaraan yang Anda kreditkan akan kami tarik. Mengerti? Bu, saya minta maaf. Saya belum bisa bayar angsurannya. Dan kendaraan yang Ibu maksud udah saya gadai. Hah? Anda gadai? Aduh, Pak. Ya. Kamu yakin mau berangkat sekolah? Ini badan kamu panas, Nak. Gak apa-apa kok, Nek. Nanti aku dimarahin sama ibu kalau aku gak berangkat sekolah. Tapi kamu masih pucat, sayang. Kamu istirahat aja ya. Ya udah, kita masuk aja ya. Ya. Ngapain masuk? Hah? Sakit gitu aja, manja banget sih. Saya tetap ke kantor kok, walaupun kantor nggak ngizinin saya masuk lagi. Ayo sana berangkat sekolah. Baru sakit gitu aja, manja. Gak apa-apa kok, Nek. Aku juga mau berangkat sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buruan, nanti terlambat.
Ah, udah nggak usah pakai basa-basi. Astagfirullahaladzim. Aldi bangun nak. Bangun sayang, bangun nak. Kamu kenapa nak? Ya Allah. Emangnya kamu pikir saya kasih ya apa sama kamu, ha? Hei, timuran kayak gitu aja cari perhatian. Suci, ini anak kamu pingsan. Suci, urus dulu. Ya Allah, Suci kok tega banget sih sama anaknya. Aldi. Bapak sepertinya tertarik ya Pak? Iya, saya tertarik. Iya, dan nilai NJOP di daerah sini memang tinggi Pak. Jadi dalam beberapa tahun ke depan saya prediksi akan terus naik. Dan kalau memang Bapak mau berinvestasi, ini pilihan yang tepat buat Bapak. Ya, saya tertarik sih sama rumahnya. Ah, ini dia nih orangnya nih. Kesempatan buat saya maki sekarang juga nih. Ah, ini dia Pak Fahmi. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Bapak ya Pak ya. Setelah Bapak selalu menghindari saya. Bu Suci. Bu Suci ini maksudnya apa sih? Saya jelas kesini untuk menagih hutang Anda. Saya mau motor kreditan Anda segera dibayarkan. Bu, saya juga maksudnya mau bayar hutang, tapi hutang saya tapi... Anda ini maklar ya? Saya nggak jadi beli rumah Anda. Pak, sebentar Pak. Ini rumah saya Pak. Bapak boleh lihat akta tanahnya Pak. Pak, tunggu Pak. Bu Suci sadar nggak sih? Kalau Bu Suci udah ngegagalin transaksi saya. Padahal kalau rumah ini laku, saya berniat untuk bayar utang ke perusahaan ibu. Ah, terserah Bapak deh mau lunasi gimana. Pokoknya saya maunya Bapak melunasi hari ini juga. Harus bayar. Kalau nggak saya jadi pengangguran. Bapak jangan bikin saya jadi pengangguran ya. Maaf Bu, saya belum bisa bayar utangnya. Loh, Permisi. Bapak jangan seenak ini ya. Bapak, Pak. Pak Fahmi. Pak. 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 Loh, Pak Fahmi. Mana sih? Langsung kabur. Mana ya tuh anak kecil tadi ya? Kok hilang sih?